Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arini Nur Abida dari Prodi PAI kelas A2 akan menjelaskan tentang pengantar studi Islam. Yang mana kali ini bab pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang studi Islam dan problematikanya. Semua agama pada hakikatnya terbentuk berdasarkan wahyu dan tafsir terhadap wahyu tersebut. Wahyu bersifat pasti dan tetap. Ia merupakan pernyataan aktual dan mengandung kebenaran-kebenaran abadi, sementara tafsir merupakan tanggapan hati nurani manusia terhadap wahyu. Dengan demikian, mahasiswa dapat bersikap arif dalam menghadapi perbedaan model pemahaman keagamaan yang terjadi di masyarakat dan tidak menampilkan Islam yang kaku atau dapat menerima model pemahaman yang berbeda. Selanjutnya yaitu tentang problem perbedaan paham di kalangan umat Islam. Secara historis, Islam adalah agama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Proses turunnya wahyu dimulai ketika Nabi Muhammad SAW berada di Gua Hiro dan berproses selama hampir 23 tahun dari mulai masa Nabi Muhammad SAW di Makkah hingga di Madinah. Tetapi setelah Nabi Muhammad wafat dan Islam mulai melakukan kontak dengan dunia luar, lahirlah perbedaan dengan berbagai pemahaman di kalangan umat Islam. Perbedaan dengan berbagai pemahaman di kalangan umat Islam sebagai berikut. Yang pertama yaitu Syiah, Sunni, dan Khawarij untuk bidang politik. Yang kedua yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah untuk bidang hukum Islam. Yang ketiga Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Maturidiyah, dan Al-Asy'ariyah untuk bidang teologi. Yang keempat Ghazaliyah dan Rushdiyah untuk bidang filsafat. Yang kelima Amali dan Falsafi untuk bidang tasawuf. Yang keenam Qadariyah, Syadziliyah, Satariyah, Naqsabandiyah untuk bidang thariqah. Munculnya perbedaan ini dapat dimaklumi karena wahyu itu disampaikan oleh Allah sehingga pesannya sangat universal. Meskipun pesan wahyu tersebut sudah menggunakan bahasa manusia yaitu bahasa Arab. Sehingga para pemeluknya dalam memahami pesan itu menggunakan penafsiran sesuai dengan bahasa dan budaya mereka dalam kapasitasnya sebagai manusia. Kebenaran agama bisa saja diklaim sebagai kebenaran yang suci dan absolut. Namun, kualitas dan pengalaman keberagaman manusia tetap dalam ranah relatif dan selalu berubah-ubah. Meskipun relatif, tetapi pengalaman keberagaman itu selalu melibatkan sikap emosional. Tanpa emosional dan keyakinan tidak akan ada keberagaman. Selanjutnya yaitu tentang perlunya metode atau pendekatan dalam melakukan studi Islam. Metode atau pendekatan dalam upaya penyelesaian atas problem sangatlah penting. Sebenarnya telah beberapa kali dilakukan oleh pemikir-pemikir Islam sebelumnya. Di antaranya yang harus dilakukan saat ini adalah menggali pemahaman secara komprehensif terhadap ajaran Islam yang terkandung di dalam wahyu dengan menggunakan berbagai macam metode.
pendekatan, dan ilmu bantu. Adapun tujuannya sebagai berikut. Agar ajaran Islam dapat dikonsumsi oleh seluruh umat manusia, khususnya umat Islam, pada tataran empirik dan mampu berdialog beserta kondisi realnya. Islam sebagai agama tidak cukup dipahami melalui teks otoritas semata, tetapi juga perlu dipahami melalui pemahaman pemeluknya. Sebagai masyarakat Muslim, menghayati, meyakini, dan memperoleh pengaruh dari Islam tersebut, di mana Islam itu dipahami oleh masyarakat Muslim secara berbeda, sehingga tidak dapat dipaksakan umat Islam untuk memiliki satu bentuk pemahaman yang sama. Untuk itu, dibutuhkan metode-metode dalam melakukan studi Islam. Selanjutnya yaitu tentang model studi Islam di Timur dan Barat. Studi Islam secara bahasa merupakan terjemah dari bahasa Arab, Dirosah Islamiyah, sedangkan studi Islam di Barat dikenal dengan istilah Islamic Studies. Maka studi Islam secara harfiah adalah kajian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Makna ini sangat umum, sehingga perlu ada spesifikasi pengertian terminologis tentang studi Islam dalam kajian yang sistematis dan terpadu. Dengan perkataan lain, studi Islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam. Dari pengertian itu, mempunyai cakupan makna pada ruang lingkup yang luas. Hal ini terlihat dengan penggunaan terma studi Islam itu sendiri dengan tujuan untuk mengungkapkan beberapa maksud. Yang pertama yaitu studi Islam dikonotasikan dengan aktivitas, program pengkajian, dan penelitian. Yang kedua, studi Islam dikonotasikan dengan materi, subjek, bidang, dan kurikulum suatu kajian. Yang ketiga, studi Islam dikonotasikan dengan institusi pengkajian Islam, baik secara formal maupun tidak formal atau non-formal di perguruan tinggi, seperti pada forum-forum kajian halakoh. Dengan demikian, istilah studi Islam bisa dipergunakan di kalangan akademis secara bebas. Studi Islam sebagai sebuah disiplin sebenarnya sudah dimulai sejak lama. Studi Islam ini mempunyai akar yang kokoh di kalangan sarjana Muslim dalam tradisi keilmuan tradisional. Mereka telah mengupayakan interpretasi tentang Islam. Hal ini terus berlanjut hingga sekarang. Dan pada masa ini, kajian lebih diwarnai oleh tujuan polemik karena Islam dipahami oleh kalangan orientalis dengan pemahaman yang tidak layak. Meskipun demikian, kontak dan keterangan antara Islam dan Barat pada akhirnya menemukan titik di mana studi Islam memperoleh manfaat besar dari perkembangan metodologi dan kajian Islam di Barat. Sekian
pengertian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.